Debat itu mesti dibuka. Apakah Bung Karno setuju dengan MBG, setuju dengan koperasi? Pertanyaannya pertanyaan teknis. Lebih dari itu diperlukan kajian etis. Apakah MBG menghasilkan kepekaan sosial? Apakah koperasi melayani disparitas ekonomi? Itu pertanyaan ideologisnya di situ. Yang ada di talk show itu debat tanpa arah. Batalkan MBG, oke, berarti batalkan prinsip keadilan sosial. Batalkan koperasi, oke, berarti batalkan pasal 33. Berarti Pak Rocky pro Prabowo. Tidak, saya pro pikiran-pikiran konstitusi. Tapi kan ada koperasi. Justru itu karena ada koperasi tapi ada korupsi. Ya korupsinya dibatalkan, bukan koperasi yang dibatalkan. Kata-kata tapi kan ada, artinya tidak mampu berdebat di bidang konsep, lalu berdebat soal teknis. Tapi kan ada koperasi, ya teknis yang dibetulin, bukan idenya yang dihapus. Saya ingin ucapkan itu dalam kejujuran akan banyak pertengkaran di kita, di sosial media, di WhatsApp, bahkan di talk show. Nol konsepnya tuh. Coba Anda cari persembunyian konseptual antara Prabowonomics dengan Marhainomics. Metodenya ada nggak? Situasinya pasti ada. Karena sifat dari global capitalism yang sekarang rontok. 20% anak muda Amerika bilang kita nggak peduli lagi dengan kapitalis. Tapi mereka masih pakai brand kapitalis. Tetapi alam pikirannya berubah. Dia tahu bahwa eksploitasi itu tidak akan menghasilkan keadilan bagi bumi. Bukan sekedar pada proletariat bagi bumi. Jadi anti kapitalis juga hari-hari ini berarti selamatkan bumi. Kalau itu kita pakai, kita tanya pada Pak Khalil, Anda mau selamatkan bumi apa enggak? Kalau Anda enggak berarti Anda tidak marhain. Karena kita tanya pada Prabowo, Anda mau ganti enggak Pak Khalil? Kan itu, bukan Anda bertanya pada saya. Dan saya mesti jawab semua soal. Kapasitas Anda melampaui teks itu kok. Kan saya tahu pertanyaan Anda semua kan Anda ragu. Atau Anda ingin menguji saya. Ada gunanya. Tapi pertanyaannya gini, saya sekaligus moderator boleh nanya dong ya? Ada yang bilang gini, Marhain ini konsep Marxis ya? Atau Marxis yang di-Indonesiakan oleh Bung Karno. Jangan-jangan memang dari benaknya founding father memang kan mereka semua ideologinya atau konsepnya Marxis yang ada di Indonesia ya Marhain. Kemudian dielaborasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau ngomong Marhain ini kepentingan masyarakat. Kemudian kalau kapitalis neolib ya kepentingan individual. Ini kan selalu bertarung nih. Di Pancasila juga begitu. Ada nilai individual, ada nilai kerakyatan. Gimana nih Bung Rocky membahas ini yang nggak selesai-selesai sampai hari ini. Dan pertarungannya terus akan terjadi. Silakan Bung Rocky. Udah, bukunya udah dibahas oleh rektor. Kita bubar aja. Oke teman-teman, kita coba lihat ide ini dari sudut pandang ilmu pengetahuan, sudut pandang kampus, sudut pandang akademis itu. Tadi bagus diterangkan oleh Ibu Ketua Yayasan bahwa buku dihadirkan untuk diulas. Apa tadi hantunya? Beli madu, jangan lupa beli duku. Untuk beradu diperlukan buku. Hanya melalui buku ada adu pendapat. Bukan wawancara, bukan talk show, bukan konferensi pers. Jadi buku mengandung dalil. Di dalam buku ada prinsip, di dalam buku ada kaedah, di dalam buku ada rumus. Itu yang kita batalkan. Jadi buku disebut buku kalau ada usaha untuk membatalkan buku itu, bukan untuk memuji-puji itu. Buku ini ditulis untuk dipercakapkan supaya terjadi pertengkaran pikiran. Bung Karno dari awal menghendaki bangsa ini tumbuh di dalam pertengkaran pikiran. Namanya dialektika, namanya pedagogi. Tapi hari-hari ini bangsa kita berhenti bahkan di dalam berpikir. Bagaimana mau bertengkar pikiran kalau pikirannya yang nggak ada? Kan itu awalnya. Karena kebanyakan orang tidak mau masuk dalam pertengkaran akademis, menghindar dari pertengkaran akademis. Hanya mereka yang pernah jadi aktivis yang mau bertengkar secara akademis, secara ideologis. Nah itu, saudara, itu sebagai rektor, dia doyan bertengkar secara akademis. Walaupun ada konsekuensi bahwa suatu waktu pertengkaran itu akan tiba di meja presiden. Tapi kita ambil konsekuensi itu.
Kalau presiden pro argumen, maka dia tidak akan membangun sentimen pada kampus. Universitas Maha Saraswati. Maha Saraswati. Marhaen harus jadi aras dan wadah dalam hati. Karena itu pertanyaan awal dari Bung Karno. Kalau saya ucapkan marhaenisme, hai rakyatku, kemana pikiran itu harus diwadahi? Kemana pikiran itu harus ditanamkan? Wadah dari pikiran adalah percakapan intelektual. Etos dari ideologi harus dirawat dalam hati. Maha Saraswati. Jadi sekali lagi, kita coba kembangkan marhaenisme ini. Bukan sekedar sebagai ideologi yang bisa diformat ke dalam partai politik, tapi sebagai etos sosial. Sebagai social ethics. Sebagai panduan dalam percakapan kebudayaan. Sebagai unsur untuk mempengaruhi kebijakan. Yang nggak ada dalam kabinet yaitu etos sosialnya. Dan itu semua bertengkar. Tapi coba kita panggil arwah intelektual dari Bung Karno. Hai arwah intelektual. Bung, setuju nggak MBG? Setuju nggak koperasi? Hanya pada Bung Karno. Saya tidak setuju koperasi. Berarti Bung Karno tidak setuju pasal 33. Berarti Bung Karno tidak menginginkan adanya sila kelima. Udah ribut. Gak begitu maksudnya. Bung setuju gak dengan koperasi? Karena bilang saya tidak setuju. Berarti Bung Karno tidak setuju dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Debat itu mesti dibuka. Apakah Bung Karno setuju dengan MBG, setuju dengan koperasi? Pertanyaannya pertanyaan teknis. Lebih dari itu diperlukan kajian etis. Apakah MBG menghasilkan kepekaan sosial? Apakah koperasi melayani disparitas ekonomi? Itu pertanyaan ideologisnya di situ. Yang ada di talk show itu debat tanpa arah. Batalkan MBG, oke. Berarti batalkan prinsip keadilan sosial. Batalkan koperasi, oke. Berarti batalkan pasal 33. Berarti Pak Rocky pro Prabowo. Tidak, saya pro pikiran-pikiran konstitusi. Tapi kan ada koperasi. Justru itu karena ada koperasi tapi ada korupsi. Ya korupsinya dibatalkan, bukan koperasi yang dibatalkan. Kata-kata tapi kan ada, artinya tidak mampu berdebat di bidang konsep, lalu berdebat soal teknis. Tapi kan ada koperasi. Ya teknis yang dibetulin, bukan idenya yang dihapus. Saya ingin ucapkan itu dalam kejujuran akademik. Banyak pertengkaran di kita, di sosial media, di WhatsApp, bahkan di talk show. Nol konsepnya tuh. Kebencian mendahului pikiran. Cincin melampaui otak. Karena itu ada seseorang bertanya, hei wartawan, kau punya otak enggak? Tanya balik, kenapa kau cuman pakai cincin, enggak pakai otak? Jadi itu yang memungkinkan kita ada di sini di kampus supaya kampus jadi wadah untuk melindungi pikiran dan mengaktifkan kritik. Kita coba gelar beberapa soal hari-hari ini. Apakah Saudara Bahlil mengerti tentang marhaenisme? Apakah Saudara Febri Adriansyah mengerti tentang marhaenisme? Apakah menteri-menteri mengerti tentang marhaenisme? Apakah Prabowonomics di dalamnya ada elemen etos tentang marhaenisme? Atau sekedar penjumlahan program yang akhirnya memboroskan APBN? Itu namanya diskusi. Jadi bukan dari awal Anda pro Prabowo, Anda anti Prabowo. Apa isi pikiran itu? Bung Karno bergaul dengan pikiran dunia, membongkar seluruh filsafat Eropa tuh, masuk dalam proyek-proyek arkeologi timur, lalu menghasilkan pikiran tentang marhaen. Jadi kompilasi dari pikiran dunia disinopsiskan oleh Bung Karno dalam
prinsip Marhaenisme. Pertanyaan intelektualnya, Marhaenisme itu kanan apa kiri? Itu aja. Kiri berarti negeri ini tidak mungkin dan tidak boleh menjadi kanan. Atau ada yang mau membatalkan Marhaenisme. Seluruh dunia sekarang pergi pada filsafat kiri. Anak-anak muda dari Nepal, Argentina walaupun kalah dari Spanyol, Spanyol dan Argentina tetap diolah secara kiri. Jepang sekarang jadi kiri. Jadi etos ini, etos yang mesti kita rawat. Jangan sampai Marhaenisme itu sekedar diajukan untuk mengatakan saya mengerti Bung Karno. Dan Bung Karno tidak ingin dipahami. Dia ingin kita memahami jalan pikirannya. Saya Marhaen, saya GMNI, saya PDIP Perjuangan. Iya, but do you speak Marhaenism? Ya, saya mengerti Marhaenisme. Anda paham bahwa Marhaenisme itu juga satu paket dengan perlindungan ekologi? Tentu. Anda paham bahwa Marhaenisme itu kendati refleksi patriarkisnya tetap ada di situ karena Soekarno seolah-olah menemukan seorang petani laki-laki. Tapi Marhaenisme ada prinsip untuk menjaga kewarasan publik dari praktek feodalisme, praktek patriarkis. Untuk menghasilkan keteduhan batin ibu-ibu bahwa akan tersedia energi di dapur-dapur. Marhaenisme itu feminis. Jadi sekali lagi, ini tempat yang paling bagus karena saya kenal dengan baik teman saya, rektor, dosen, sangat tajam menganalisis gejala sosial. Dr. Erlangga, saya tahu cara berpikir teman-teman di Bali. Tetapi yang saya tidak tahu adalah di mana kita tempatkan perdebatan intelektual ini di dalam kekacauan politik. Di dalam ketidaktahuan itu kita bawa buku ini. Ini ada dalil untuk mulai percakapan akademis menghasilkan shaping ideas supaya gerombolan pikiran yang asal ngoceh ini kita tertibkan isi pikirannya. Menertibkan isi pikiran hanya mungkin melalui buku. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sekaligus saya sampaikan kepada semua peserta maupun yang online lewat YouTube. Prof. Koni sekiranya mau hadir karena beliaunya sakit, nggak bisa hadir sebagai pembahas. Jadi nggak apa-apa saya ikut sebagai pembahas ya. Jadi adik-adik semua, khusus mahasiswa, ada kiri ada kanan. Kalau dulu diskusi kita, yang kiri itu adalah kelompok masyarakat komunal dan sosialis, yang kanan itu kapitalis gitu. Padahal sudah dijawab juga oleh Huntington bahwa ada third way bang, jalan tengah antara itu. Kemudian ya, Fukuyama juga menjawab dalam buku The End of Story tentang itu. Nah, tapi ini maunya menggugah jadi ini bahwa pertarungan dunia, ideologi kiri kanan, termasuk di Indonesia kalau kiri kanannya beda lagi. Ada juga fragmentasinya kiri kanan, kanannya agama, kiri dan sebagainya. Ini biar mahasiswa bisa memahami tentang pertarungan dunia, ideologi antara kiri, kanan, dan beberapa buku sudah menjawab itu. Jadi kita kiri nih bang, bangsa kita bang. Biar semua yang ambil jalan kiri pasti tersesat. Tapi tersesat di jalan yang benar. Beliau menyimpulkan dari buku ini bahwa baik founding father maupun ideologi kita sebenarnya kiri. Atau lebih pada kiri itu bukan masalahnya kiri kanan kiri gitu. Dari untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan rakyat banyak. Bukan kapitalis yang satu orang apalagi feodal. Kemudian kalau sekarang apa namanya di buku ini oligarki, bukan itu. Tetapi untuk kepentingan masyarakat itu kiri. Bangsa siapa saja, ya Eropa banyak pakai kiri, kepentingan masyarakat, buruh, petani dan sebagainya. Jadi jangan dianggap kiri itu jelek, tapi kepentingan masyarakat. Ya saya menggarisbawahi itu bang, jadi kiri itu tidak, ya saya pikir tidak jelek juga kalau kepentingan masyarakat. Oke, begitu dari dua narasumber kita, berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk beliau. Kanan atau jalan tengah, third way, jadi udah di beberapa juga sanggahan diskusi itu. Sekarang kita buka diskusi. Diskusi kita buka 3 termin nanti sambil menunggu Pak Gubernur dan Ibu Gubernur mudah-mudahan segera hadir. Saya 1 termin buka untuk 3 pertanyaan. Silakan dari mahasiswa, dari dosen. 1 di belakang, ingat sebutin nama. 1, 2, lagi 1, 3. Oke, biar ada dari cewek. Silakan dari belakang dulu.
Ya, selamat siang Bung Rocky dan Prof. Erlangga. Nama saya Nyoman Sudipa, saya dari Pasca Sarjana Universitas Mahasiswati. Saya sepakat hari ini kita berpikir tentang epistemologi kiri. Saya mengambil istilah culture study, epistemologi kiri. Menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Erlangga mengenai rekonstruksi Marxisme, saya berpikir lain. Kita lakukan dekonstruksi pikiran tentang Marxisme. Baru kita lakukan yang namanya rekonstruksi. Kenapa? Karena ada pergeseran istilah Marxisme sekarang di Indonesia. Kalau menyinggung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor mengenai Marxisme oleh Karl Marx, kita bicara sekarang siapa yang proletar, siapa yang borjuis. Menurut saya sekarang Marxisme itulah kaum marginal karena adanya relasi kuasa. Relasi kuasa inilah yang menjadikan sumber-sumber daya kita dikuasai oleh kaum kapitalis karena adanya relasi kuasa. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita harus mendekonstruksi pikiran Marxisme ini. Kita hancurkan dulu dan kita tata kembali. Bagaimana pendapat Bung Rocky mengenai pikiran saya ini? Terima kasih. Oke. Yang kedua, jadi yang pertama antara rekonstruksi sama dekonstruksi. Yang kedua silakan mahasiswa yang belakang cowok atau yang cewek dulu silakan. Yang tadi angkat tangan dari mana? Nah, oke, 5 pertanyaan katanya. Nanti lagi 2 ya. Silakan Dek. Namanya siapa? Cek. Oke, terima kasih. Saya Sudi dari Prodi Bahasa Inggris. Saya mau bertanya ke Bung Rocky Gerung. Kita tahu konsep Marxisme ini lahir di era Presiden pertama Soekarno. Tapi yang saya mau tanyakan tentang pernyataan Presiden kita yang terakhir, Bapak Prabowo Subianto, yang baru-baru ini memberi pernyataan akan membuat petani-petani kita hidup makmur, bangga menjadi petani, paginya pergi ke sawah, malamnya pergi ke party seperti di Eropa. Yang saya tanyakan dari kacamata logika dan kritik Marxisme, apakah ini bentuk utopia populis yang naif atau hanya sekedar anestesia politik agar Gen Z kita tidak melihat kompleksiti dari krisis agraria yang sesungguhnya, atau justru presidennya yang nggak tahu kompleksitas dari krisis agraria kita yang sesungguhnya. Terima kasih. Oke, lanjut. Dari yang cewek, namanya siapa? Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan, saya Flora Ganus dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini saya menangkap poin bahwa Marxisme dalil baru untuk Genji. Kami sebagai Genji tentunya memiliki pandangan tersendiri terkait fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, yang dimana seperti yang saya ingat ada beberapa poin penting yang terdapat pada buku-buku tersebut, yang dimana Genji sekarang sedang berada di titik dimana sangat-sangat minim literasi, yang dimana lebih dikuasai oleh gadget atau teknologi. Tetapi poin penting yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait apa yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi, yang dimana Marxisme ini adalah pemikiran yang dilahirkan dari era Bung Karno. Sebagai Genji, kami turut prihatin terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini terkait dengan program MBG, yang seperti yang dikatakan oleh Bung Rocky tadi, yang dimana banyak sekali orang-orang yang mencetuskan
MBG ini harus dicukupkan atau diberhentikan. Oke, menurut kamu gimana pendapatmu dengan Jadi MBG gitu? jadi yang mau saya tanyakan, menurut pandangan Bung Rocky, apakah jika MBG ini diberhentikan, apakah itu berpengaruh terhadap kurangnya korupsi yang terjadi di Indonesia? Menurut kamu MBG terus apa enggak? Menurut saya MBG tetap diteruskan. Oh, tetap terus Ya, sudah gitu. Tetapi yang mau saya tanyakan, yang saya lihat dari Gak apa-apa, bebas, mahasiswa kan boleh. pola bilang pandangan setuju. masyarakat Indonesia, mereka lebih tidak suka program MBG karena presidennya adalah Prabowo. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah dulu jika presiden yang terpilih bukan Prabowo dan masih ada program MBG, apakah yang akan terjadi? Jadi sekian dan terima kasih. Oke, tambah lagi ya, ya Bro. Ditambah lagi Bro, belum tanya, cukup dulu ya 3 ya. Atau tambah lagi 2 ya Pak Dokter, jadi Pak Dokter khusus kesehatan dalam, penyakit dalam, Pak PLT Dekan silakan dari FK. Kemudian yang kedua siapa tadi? Oke, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Pak Dokter. Terima kasih, Bung Rocky. Merdeka! Saya tumben berhadapan langsung dengan Bung Rocky. Di mana sebelum-sebelumnya saya adalah fansnya Bung Rocky di beberapa media sosial. Yang selama ini saya ikuti dan saya sangat teringat dengan mahasiswa Bung Rocky menanyakan, kapan you mau DO? Nah, ada rencana untuk DO, kan Bung Rocky sering bilang seperti itu. Nah senang itu, karena sebenarnya kuliah itu tidak usah sampai tamat, yang penting ilmunya dapat, silakan berhenti, kan begitu Bung Rocky sampaikan. Pertanyaan saya, ini juga masalah DO Bung Rocky. Kita kan tahu sendiri bahwa bangsa ini kan milik kita bersama. Nah ketika masyarakat bertanya dan menyatakan pendapatnya di media sosial bahwa Indonesia ini suram dan Indonesia ini gelap. Nah kenapa kita disuruh pindah oleh kepala negara, disuruh cari negara lain, pindah ke negara lain. Kenapa itu Bung Rocky? Itu satu. Kenapa pula kita diatur-atur oleh orang yang dalam tanda kutip menjabat sebagai presiden adalah pegawai outsourcing yang cuma 5 tahunan. Padahal kita sebagai rakyat kan pemilik negara ini seumur hidup. Nah seperti itu. Saya ingin bertanya kepada Bung Rocky, bagaimana pendapat Bung Rocky ketika pimpinan negara yang dalam tanda kutip outsourcing 5 tahunan menyuruh kita sebagai warga negara untuk pindah negara ketika kita menyampaikan kritikan. Terima kasih Bung Rocky. Ya, makasih. Yang lagi satu, kalau outsourcing kita juga outsourcing oleh Ide Betara. Cuman beda tahun aja, ada 10-20 tahun. Ya lanjut. Ya silakan Dek, dari mana? Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa dari Universitas Mahendra Data, jurusan hukum. Sebelum bertanya, saya sempat pesimis, saya kira di Bali sudah nggak ada lagi kampus yang bernyali mengadakan diskusi semacam ini. Karena kemarin terakhir 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kampus benar-benar seperti tidak ada, terutama di Bali, diskusi semacam ini. Jadi Mahasaraswati menjawab keraguan saya sebagai mahasiswa. Di sisi lain, saya bukan dari kalangan Gen Z, saya kalangan Gen milenial. Jadi saya bersemangat kuliah karena salah satunya mengikuti Bung Rocky ya di sosial media. Yang kedua karena keluarga saya dari kaum Marhen, kakek saya dulu seorang petani dan di masa Orde Baru itu sangat sulit sekali. Terus bapak saya juga tidak bisa menempuh pendidikan sampai jenjang kuliah. Jadi saya menggantikan bapak saya. Dan bapak saya juga tadi berpesan sangat senang sekali karena dikira Bung Rocky itu tidak akan pernah datang ke Bali. Ternyata di Mahasaraswati bisa terjawab sekarang. Ya. Terus pertanyaannya, Gak apa-apa Pak Dewa, jadi kalau pindah ke Saraswati kita masih terima, tenang aja. Yang mau kuliah Saraswati silakan kuliah Saraswati, akan diskusi terus kita. Iya. Kemunduran demokrasi dan pembatasan kebebasan sipil, misalnya melalui Undang-Undang UTE, bagaimana Marhainisme menjamin perlindungan bagi kelas tertindas agar berani melawan penindasan tanpa harus terjerat hukum. Nanti tolong dijawab sama Bung Rocky, terima kasih.
Ya, terima kasih Dewa dari kampus kampus apa namanya tadi? Oh, Mahendra Data. Terima kasih atas kepercayaannya dan Bung Rocky Gerung, saya silakan. Oke, ada kecengengan di negara ini karena menganggap bahwa perselisihan itu menyinggung pribadi, lalu saling lapor. Masuk wartawan yang kemarin yang dibentak oleh saudara siapa tuh yang pakai cincin itu, Hotman Paris itu. Wartawan, jurnalis, lu punya otak nggak? Wartawan itu melapor ke Dewan Pers. Kita bisa bayangkan kalau kita dekonstruksi kasus itu. Perspektif kita masuk. Kalau perspektif saya masuk, saya akan intervensi kasus itu. Ngapain lapor ke Dewan Pers? Cengeng. Itu hak wartawan untuk melapor bahwa dia dihina oleh Hotman Paris. Iya, saya tahu itu. Normatifnya begitu. Tetapi di dalam duel argumen ada celah untuk mengejek balik saudara Hotman. Gampang kan? Bilang aja bahwa iya, saya berpikir dengan otak. Kenapa Anda ragukan saya berdebat? Jadi biarkan perdebatan itu muncul dulu, jangan lapor-laporan aja, aduh cengeng juga tuh. Walaupun saya tahu bahwa dia tersinggung gitu karena dibilang nggak punya otak. Gitu. Coba dia bilang begini, memang berpikir itu harus pakai otak, bukan pakai cincin. Itu yang dibiasakan oleh Bung Karno, bertengkar di dalam dialektika dengan satire. Itu yang nggak ada di kita sekarang. Satu waktu Bung Karno ditanya wartawan, Bung Karno, Anda kalah dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir untuk jadi Perdana Menteri. Anda patahkan oleh Bung Syahrir. Tanya ada. Apa kata Bung Karno? Jurnalis, saya ini rotan hanya melengkung, tidak mungkin patah. Anda bayangkan kecerdasan itu datang dari momentum yang spesial diajukan ke dia, otaknya berpikir cepat. Ngapain lapor-lapor? Akibatnya tidak ada lagi duel pikiran. Saya coba bayangkan itu. Ngapain kita mendekonstruksi marhanisme? Kalimat itu juga mengandung semacam kecemasan pada kita bahwa jangan-jangan marhanisme akan menjebak kita. Jangan-jangan marhanisme akan salah ditafsirkan. Kalau itu sosial kontraknya, kenapa kita mesti dekonstruksi? Memang saya tahu istilah dekonstruksi tiba-tiba muncul lagi hari-hari ini. Tahun 90 kita pakai ketika kita belajar Derrida, Charles Foucault, Jürgen Habermas, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. Tetapi dekonstruksi artinya bukan marhanisme yang dekonstruksi, tapi persepsi kita tentang marhanisme itu yang dekonstruksi. Cara kita berpikir itu yang kita dekonstruk. Karena marhanisme sendiri tidak mungkin kita pastikan original intentnya dalam bahasa. Apa original intent dari marhanisme? Bung Karno ucapkan itu untuk mempermudah komunikasi dia dengan rakyat jelata. Kata marhain enak. Karena ketemunya di tanah Sunda. Kalau di Bali mungkin Saras Haen atau Putri Haen. Jadi kita pastikan dulu bahwa ide itu selalu ditumbuhkan di dalam pengalaman situasional. Interpretasi kita hendak menghentikan keadaan itu supaya dia jadi dalil. Jadi kita coba biasakan untuk melihat satu posisi historis. Di dalamnya pasti akan tumbuh interpretasi politik. Kenapa? Karena sejarah itu adalah kumpulan dari
ada sejarah yang nah pertanyaannya, politik apa yang hendak diloloskan oleh Bung Karno di dalam hari-hari awal dia bertemu dengan masyarakat Indonesia yang ingin merdeka tapi masih feodal, yang ingin bicara filsafat tapi masih pergi ke dukun. Kan itu dasarnya. Maka diambillah secara simpel istilah Marxisme. Sekarang orang anggap Marxisme artinya Marx, Hegel, etc. itu. Macam orang yang menganggap Marxisme itu perempuan pakai namanya Marhaeni. Kita cari genealoginya dalam Sarina yang ditulis juga oleh Bung Karno. Jadi bagus ada upaya teman akademis untuk doing deconstruction. Tapi metodenya harus dipastikan bahwa yang hendak dekonstruksi adalah cara berpikir masa kini tentang apa yang pernah diucapkan oleh Bung Karno. Ini juga ada upaya untuk mendekonstruksi dan kita selundupkan pikiran-pikiran itu supaya Gen Z itu mengerti bahwa ada genealogi antara perjuangan MBG, perjuangan koperasi dengan Marhaen. Itu intinya. Supaya nanti mereka ukur MBG ini sesuai nggak dengan Marhaenisme. Koperasi sesuai nggak dengan Marhaenisme. Bukan Marhaenisme yang kita tafsirkan supaya sesuai dengan MBG dengan koperasi. Salah itu. Kan Marhaenisme lebih awal, Pak. Kita bisa lanjutkan dekonstruksi itu. Apakah betul Presiden Prabowo dalam mengucapkan Prabowonomics, Junto Sumitronomics, bisa dibasiskan pada Marhaenomics? Pak, anak ekonomi, dosen. Coba Anda cari persembunyian konseptual antara Prabowonomics dengan Marhaenomics. Metodenya ada enggak? Situasinya pasti ada. Karena sifat dari global capitalism yang sekarang rontok. 20% anak muda Amerika bilang kita nggak peduli lagi dengan kapitalis. Tapi mereka masih pakai brand kapitalis. Tetapi alam pikirannya berubah. Dia tahu bahwa eksploitasi itu tidak akan menghasilkan keadilan bagi bumi. Bukan sekedar pada proletariat, bagi bumi. Jadi anti kapitalis juga hari-hari ini berarti selamatkan bumi. Kalau itu kita pakai, kita tanya pada Pak Khalil, Anda mau selamatkan bumi apa enggak? Kalau Anda enggak berarti Anda tidak Marhaen. Karena kita tanya pada Prabowo, Anda mau ganti enggak Pak Khalil? Kan itu. Bukan Anda bertanya pada saya dan saya mesti jawab semua soal. Kapasitas Anda melampaui teks itu kok. Kan saya tahu pertanyaan Anda semua kan Anda ragu. Atau Anda ingin menguji saya. Ada gunanya. Pak Dokter tadi bertanya hal yang juga ada satirenya. Ada kemarin ada kasus di dalam dunia kedokteran. Seorang residen yang sedang studi lanjutan di bidang anestesi bunuh diri. Belum Menteri Kesehatan tutup jurusan itu. Begitu ditutup panik. Kapan kami lulus S2, kapan kami lulus S3 kalau jurusan itu artinya ditutup hanya karena ada satu residen bunuh diri. Berlebihan. Opini publik berkembang, dibuka lagi. Keterangannya hanya dibekukan. Bayangin misalnya, kalau karena korupsi ketua kepala MBG, kepala BGN, lalu MBG-nya dibatalkan, ditutup. Kukumu terjepit pintu mobil, maka kukumu membusuk. Oleh karena itu kakimu yang mesti diamputasi. Ngaco pikirannya. Kukunya aja dicabut. Kasih antibiotik, selesai problem. Karena korupsi
di MBG, maka MBG mesti dibatalkan. Karena korupsi maka MBG mesti dibatalkan. Oke, koruptornya banyak betul, bukan cuma di MBG, di mana-mana. Oleh karena itu, Republik harus dibatalkan. It's logic itu. Jadi kita benahi dulu cara berpikir supaya kita kasih kritik tajam. Nah, masalahnya menteri-menteri Pak Prabowo, apalagi yang pegang komunikasi dari Hasan Nasbi, gak mampu untuk melayani keberatan-keberatan intelektual publik. Jadi ngaco kan? Itu yang terjadi di kita sebetulnya tuh. Seandainya dua ide itu, koperasi dan MBG dibatalin. Pertanyaannya setelah itu adalah, mari kita undang kembali oligarki, mari kita undang kembali kapitalisme. Cuman itu keterangannya. Harusnya ada semacam kesadaran pada para menteri ini. Kami gagal memahami marhenisme, kami gagal memahami Prabowonomis, kami gagal memahami sosialisme, maka kami mengundurkan diri. Cuman ini perjanjian politik sehingga presiden tersandra oleh perjanjian politik itu. Kalau menteri dari Golkar mengundurkan diri, siapa yang akan ganti? Rektor Saraswati? Tidak bisa. Karena yang akan ganti Golkar juga karena perjanjian politik. Kan masalahnya di situ. Jadi kita mesti bongkar itu. Yang kita minta adalah etos dari para menteri. Nggak mampu yang mundur itu. Sama dalam ilmu kedokteran, kalau ada sel yang merusak tubuh, sel itu akan bunuh diri supaya dia tidak merusak jaringan yang lain. Apa namanya dalam istilah kedokteran? Sel yang bunuh diri. Apoptosi, benar. Tuh. Sel itu akan lakukan apoptosi. Tuhan memberi dia kewajiban bunuh diri supaya tidak merusak sel yang lain. Kalau dia nggak bunuh diri, dia merusak sel yang lain. Yang terjadi adalah metastasis. Sebar kemana-mana. Jadi sekali lagi fungsi kita sebagai akademisi berupaya untuk menertibkan reasoning, public reasoning ini. Yang gagal. Jadi kalau saya ada di universitas, ingin saya untuk memulai membuat kurikulum baru. Yaitu luruskan reasoning. Baru kita boleh duel di talk show. Itu saya udah malas ikut talk show segala macam. Ngapain layanin orang yang otaknya lebih kecil dari upil dia? Gunanya. Jadi sekali lagi ini tempat yang enak karena itu saya merasa pembicaraan akademik. Bukan pembicaraan talk show. Saya ingin dengar poin Anda apa supaya kita bisa bertengkar. Bukan Anda bertanya dengan sinistik soalnya. Tapi kita pastikan aja bahwa era ini mesti kita akhiri. Politisi boleh bertanya sinis, tapi akademisi tidak boleh bertanya sinis. Dia harus bertanya kritis. Jurnalis juga begitu. Dia boleh bertanya, tetapi dengan tingkat kritisisme yang maksimal. Poin-poin ini yang saya kira mesti kita ajukan supaya Saraswati ini betul-betul jadi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gubernur dan Ibu Putri Koster. Pak Gubernur, kenapa telat? Pasti dia mesti kasih argumen. Bukan sentimen. Oke, saya lanjut ya. Bu Putri, terima kasih, saya udah baca semua buku puisi yang Ibu tulis. Dan itu menunjukkan bahwa di dalam diri seorang istri tetap bersemayan jiwa kesenimanan. Dan itu yang tidak mungkin dihalangi oleh suami. Jadi saya balik tadi pada karakter manusia. Pada watak seorang akademisi, watak seorang intelektual. Kemungkinan di masa depan kita masih bertengkar dengan soal-soal teknis. Marxisme itu bukan soal teknis, dia soal etos, soal etis. Jadi kan marxisme etos sosial.
Itu kuncinya supaya kita bisa menguji apakah Prabowo paham Soekarno. Kan Prabowo bilang dia paham Soekarno. Oke, kalau you paham Soekarno, apakah pemahamanmu itu sama dipahami juga oleh Bahlil, sama dipahami oleh Zulkifli, sama dipahami oleh Yusril Mahendra? Jangan takut Anda pertanyakan itu. Jadi kita mau tingkatkan 1 oktav percakapan kita secara konsisten. Semua kita terhubung dengan problem yang sama. Tadi saya lihat di depan sini tadi ada tulisan teori graf. Graf itu ini nih ada Pak Gubernur Pak Wayne Koster yang juga seorang mathematician, matematika yang belajar matematika. Ada teori graf di situ. Beli graf ini, dia beli orang Jerman, dia bikin teori bahwa segala hal terhubung di dalam koneksi yang bisa dibaca secara matematis. Betul nggak Pak? Saya ngomong matematik dibenarin, saya ngomong kedokteran dibenarin. Ada gamelan, ada musik, ada penari, ada diskusi terkait dalam satu format modeling. Tiba-tiba kita sadar bahwa ada gamelan, ada gerak raga, ada gerak otak, yaitu diskusi. Musik menghidupkan metabolisme kita yang memungkinkan kita memproduksi gerak yang ritmis. Gerak ritmis itu menghasilkan percakapan. Percakapan memungkinkan kita mengolah bagian lobus frontal kita supaya neuron-neuron itu saling berselisih. Itu namanya pikiran. Nah, itu ada pepatah dalam bahasa Yunani. Qui bene cantat bis orat. Siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Siapa yang menari, dia bernyanyi 2 kali. Jadi siapa yang menari, dia berdoa 4 kali. Siapa yang berdoa, dia berpikir 3 kali. Jadi siapa yang menari, dia berpikir 9 kali. Itu namanya teori graf, kira-kira begitu pengertiannya tuh. Kita hanya berdoa, kita tidak mampu lagi berpikir. Jadi doa itu adalah nada terakhir untuk menyelesaikan orkestrasi. Setelah itu kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Tetapi selama doa itu tidak kita ucapkan, kita dilarang berdoa sebelum kita berpikir. Itu pentingnya. Marhaenisme didalilkan dengan cara itu. Sebelum kita paham Marhaenisme, jangan berupaya untuk mengevaluasi kebijakan rejim hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih Bung Rocky.